Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai perwakilan kelompok 3 akan menjelaskan tentang metode pendidikan orang dewasa. Yang pertama itu metode, yang kedua jenis metode dan langkah-langkah, yang ketiga jenis pertemuan pada orang dewasa. Kita masuk pada metode pendidikan orang dewasa. Metode yang dapat digunakan dalam pendidikan orang dewasa sangat banyak, mulai dari penyajian formal sampai dengan widyawisata. Metode pendidikan orang dewasa ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu 1. Kontinum proses belajar. Yang kedua, jenis pertemuan yang dilakukan dalam pendidikan orang dewasa. Kontinum proses belajar sebagai dasar metode pendidikan orang dewasa. Metode pendidikan orang dewasa sebaiknya dipilih berdasarkan tujuan pendidikan, yang pada garis besarnya dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu 1. Membantu orang lain menata pengalaman masa lalu yang dimilikinya melalui cara baru, seperti konsultasi, latihan kepekaan, dan beberapa jenis latihan manajemen yang membantu individu untuk dapat memanfaatkan apa yang telah diketahuinya. Dan yang kedua, memberikan pengetahuan atau keterampilan baru, yakni mendorong individu untuk meraih pengetahuan atau keterampilan yang sudah dimilikinya. Posisi atau sifat pengalaman belajar dalam kontinum proses belajar dapat mempengaruhi beberapa hal berikut ini. Yang pertama, persiapan dan orientasi proses belajar. Yang kedua, suasana dan kecepatan belajar. Yang ketiga, peran dan sikap pembimbing. Yang keempat, peran dan sikap peserta didik. Yang kelima, metode yang diterapkan agar usaha berjalan berhasil. Yang kedua itu ada pemilihan jenis pertemuan. Metode ini biasa digunakan dalam pendidikan orang dewasa. Ada beberapa jenis pertemuan yang dapat dipilih seseorang guna menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Pemilihan jenis pertemuan yang memuaskan tergantung pada apa yang diselesaikan. Jenis-jenis pertemuan yang umum dilakukan dalam pendidikan orang dewasa adalah sebagai berikut. Metode pertama yaitu diskusi. Kelompok diskusi mengambil tema kekerasan seksual pada anak dengan studi kasus pada sekolah JIS. Sebelum diskusi dimulai, mereka menampilkan suatu video mengenai kasus tersebut. Video yang ditampilkan harusnya dapat mendukung tujuan diskusi mereka, akan tetapi menurut saya pribadi, pada saat panel tersebut, video itu tidak mendukung tujuan dari diskusi akibat tujuan diskusi tidak tercapai dengan baik. Manfaat dari diskusi ialah mengetahui kesuksesan utama diskusi tidak hanya terletak pada pemimpin diskusi, akan tapi pada pengamat proses, netulen, dan narasumber. Mengetahui bahwa bahan yang akan diskusikan sebaiknya dijelaskan dengan sejelas mungkin kepada peserta diskusi agar tidak menimbulkan makna yang berbeda. Memahami bagaimana cara mempersiapkan dan melaksanakan diskusi yang baik. Dan mendapat pengetahuan yang lebih jelas mengenai kasus kekerasan seksual pada anak. Yang kedua, karya wisata. Manfaat yang dapat saat mengikuti performa kelompok kariwisata adalah sebagai berikut. Mengetahui cara membuat coklat yang dimiliki, varian rasa buah dan keju. Dapat belajar membuat coklat sendiri dengan rasa yang divariasikan sendiri. Mengetahui bagaimana cara melelehkan coklat batang yang mudah. Belajar mempersiapkan kemasan coklat yang menarik. Belajar membandingkan coklat yang telah dicetak sendiri, dan belajar membungkus coklat sendiri dengan aluminium foil. Yang ketiga yaitu dengan cara pelatihan. Kelompok pelatihan mengajarkan bagaimana membuat barang daur ulang yang baik dan bernilai guna yang tinggi. Manfaat yang didapatkan saat mengikuti performa kelompok diskusi adalah sebagai berikut.
Mengetahui cara membuat sumpit bekas menjadi barang daur ulang yang bernilai. Belajar mengkreativitaskan alas piring dari sumpit bekas. Belajar bekerja sama dalam kelompok untuk menciptakan satu barang jadi yang bernilai guna. Belajar untuk bekerja memanfaatkan waktu yang diberikan oleh pelatih dengan baik. Jenis pertemuan pendidikan orang dewasa. Institusi atau institution. Dalam institusi adalah orang yang tertarik dalam bidang khusus. Yang kedua, konvensi. Peserta datang dari kelompok lokal yang merupakan organisasi orang tua baik dari tingkat kabupaten, provinsi, ataupun tingkat nasional. Yang ketiga, konferensi. Pertemuan dalam kelompok besar maupun kelompok kecil. Yang keempat, loka karya atau workshop. Pertemuan orang yang bekerja sama dalam kelompok kecil dan biasanya dibatasi pada masalah yang berasal dari mereka sendiri. Yang kelima, seminar. Mempelajari subjek di bawah seorang pemimpin yang menguasai bidang yang diseminarkan. Yang keenam, kursus kilat. Institusi yang sangat sensitif selama 1 hari atau lebih tentang beberapa subjek khusus. Bertindak sebagai kursus penyegar bagi peserta. Yang ketujuh, kuliah bersambung. Rangkaian penyajian yang diberikan oleh dosen dengan periode waktu 1 kali per hari, 1 kali per minggu, atau 1 kali per bulan. Yang kedelapan, kelas formal. Pendidikan orang dewasa biasanya bergabung dengan program sekolah. Yang kesembilan, diskusi terbuka. Dianggap sebagai salah satu jenis pendidikan orang dewasa yang sangat penting, memerlukan seseorang pemimpin yang ahli untuk mengatur jalannya diskusi. Sekian penjelasan dari kelompok 3. Bila ada penulisan kalimat, penyebutan kalimat yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.